Makanya nikah 4 Superman, nikah 3 gentleman, nikah 2 real man, nikah 1 cemen. Itu Islam sangat melarang. Itu haram. Niat dan tujuannya yang salah, dan bisa masuk surga bersama istri-istri kita dan keluarga kita. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Ada seorang ustadz yang agak nyeleneh dari kalangan manhaj sebelah. Seorang tokoh, seorang kiai, seorang ulama, bahkan penceramah yang melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri sahnya. Poligaminya dengan anak SMA. Ya, kalau dalam Islam memang diperbolehkan. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Poligami itu bukan berarti tidak boleh, silahkan boleh. Dan menurut Islam itu memang sah. Tapi kita ini kan hidup di Indonesia yang ada aturannya, ada undang-undangnya yang memang harus dipatuhi. Karena aturan Indonesia, undang-undang negara Indonesia diantaranya bagi orang yang mau melaksanakan poligami, melakukan poligami, itu harus ada izin dari istri pertamanya. Kalau tidak, maka akan dikenakan sanksi. Jadi Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Ulama, jangan semenang-menang, jangan seenak edewe, jangan mentang-mentang jadi penceramah, jangan mentang-mentang jadi ustadz, jangan mentang-mentang jadi kiai, seenak edewe. Poligami tanpa sepengetahuan istri, itu jangan. Kenapa? Karena orang baik itu adalah orang yang mengikuti, mentaati terhadap undang-undang negara. Logikanya, orang kalau taat terhadap aturan negara, apalagi terhadap aturan agama Islam. Jadi kalau ada orang Islam taat terhadap aturan negara, berarti dia itu orang baik. Kenapa? Agamanya pasti ditaati juga. Karena ajaran Islam menganjurkan untuk mentaati terhadap aturan negara, undang-undang negara. Selama aturannya tidak bertentangan dengan agama. Kalau aturannya bertentangan dengan agama, baru itu boleh dilanggar. Contoh, negara menghalalkan minuman keras, negara menghalalkan narkoba, negara menghalalkan judi, negara menghalalkan zina. Itu bertentangan dengan syariat, itu bertentangan dengan agama. Baru aturan-aturan yang seperti itu boleh dilanggar oleh kita sebagai umat Islam. Kenapa? Karena bertentangan dengan agama. Tapi selama aturan negara itu baik, selama aturan negara itu untuk kemaslahatan umat, maka kita sebagai rakyatnya wajib mentaatinya. Gitu Pak Ustadz ya. Ini mesti tahu nih Pak Ustadz ya. Jadi jangan seenak dewe, jangan mentang-mentang jadi penceramah. Dan ini isi ceramahnya juga memang begitu ya. Kebanyakan itu beliau menceritakan tentang Islam, bahwa laki-laki yang sanggup poligami itu lebih hebat pasti. Karena orang yang berhasil ngatur 2 istri itu akan lebih hebat daripada 1. Yang 3 lebih hebat daripada yang 2, 4 apalagi. Makanya nikah 4 Superman, nikah 3 gentleman, nikah 2 real man, nikah 1 cemen. Nah, belum nikah, no comment. poligami terus. Mungkin ya karena birahinya memang udah nggak tahan lagi kali ya. Nah, ini harus dijadikan pelajaran ya buat kita. Siapapun kalian yang mau melaksanakan poligami, silahkan. Islam tidak melarangnya.
Tapi di Indonesia ada aturan lain yang harus ditempuh, ada prosedurnya, yaitu harus ada izin dari istri sahnya. Jika tidak, jangan, karena nanti akan dikenakan pidana. Selanjutnya, saya dengar Pak Ustadz ini udah 4 kali nikah, 4 kali cerai. Astagfirullahaladzim. Memang Pak, Islam itu membolehkan cerai selama ada alasan-alasan tertentu. Tapi kalau cerainya itu karena alasan rumah tangga lah, alasan-alasan yang sepele kemudian jadi cerai, nah itu Islam memang tidak membolehkan. Apalagi sampai 4 kali, itu Islam sangat melarang. Kenapa? Karena seakan-akan antum itu menganggap sepele terhadap perempuan. Seakan-akan antum itu punya tujuan untuk nyobain tapi dengan cara halal. Itu tujuannya aja udah salah. Itu keliru, tidak boleh. Sekalipun lewat nikah, kalau tujuannya untuk nyobain, itu haram. Haramnya bukan dari segi nikahnya ya, tapi dari segi niat dan tujuannya yang salah. Nah ini mesti diketahui oleh kita semua ya, supaya kita tetap bisa menjaga rumah tangga kita bisa belajar untuk menjalankan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Mudah-mudahan kita semua, rumah tangga kita semua menjadi rumah tangga yang parat sampai akhirat dan bisa masuk surga bersama istri-istri kita dan keluarga kita. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.